Sekolah Putra Bangsa Berbudi berdiri untuk masyarakat, khususnya prasejahtera di Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekolah yang terdiri dari TK dan SD ini didirikan pada tahun 2012. Pada tingkatan taman kanak-kanak, Sekolah Putra Bangsa Berbudi mewajibkan guru untuk menanamkan nasionalisme sejak dini. Terbukti sebelum memulai pelajaran, lagu Indonesia Raya selalu terdengar dinyanyikan oleh anak-anak dan dipandu oleh para guru. Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini lahir dari ide seorang donatur untuk mendirikan sebuah vihara. Namun karena pertimbangan kembali bahwa sudah banyak vihara di tiap sudut kota Medan, akhirnya ide tersebut dialihkan untuk membangun sekolah. Siswa dan siswi yang belajar di sekolah ini merupakan golongan masyarakat prasejahtera. Untuk memastikan bahwa misi sesuai dengan target, pihak sekolah dan yayasan melakukan survei langsung pada warga yang mendaftarkan anak mereka. Pemirsa, di tahun-tahun belakangan ini keadaan darurat melanda negeri kita. Darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak misalnya, yang pelaku dan korbannya adalah anak-anak sekolah. Keresahan masyarakat muncul dan timbul pertanyaan, mengapa pendidikan seakan gagal mencapai tujuannya, yakni menghasilkan generasi yang berakhlak mulia. Saya sudah bersama dengan Pak Maitri Sagara, Kepala Sekolah Putra Bangsa Berbudi dari Kabupaten Deli Serdang. Apa kabar Pak Maitri? Baik. Sebelum kemari, tadi mengajar dulu atau bagaimana? Saya hari ini nggak ada jadwal ngajar. Oke, berarti khusus untuk Selasar Budi hadir ya Pak ya. Terima kasih Bapak untuk sudah meluangkan waktu di Selasar Budi ya. Bapak, begitu banyak sekali masalah sosial yang ini merupakan refleksi ataupun cerminan dari adanya degradasi moral. Nah, sebenarnya apa yang harus diperbaiki di sistem pendidikan kita? Kalau di sistem pendidikan, khususnya untuk SD dulu ya. Untuk SD itu karena pondasi dasar pendidikan anak nanti karakter anak terbentuk. Pertama itu kurikulum SD harus dikurangin. Kebanyakan materi aja di SD yang harus dicapai siswa. Jadi kebanyakan siswa SD, apalagi di Medan ini, orang tua sudah menyarankan anak itu untuk les. Untuk les di sini. Pertama, kurikulum yang harus dikurangi. Kedua, banyak harus dimasukkan pendidikan karakter, terutama kebiasaan-kebiasaan siswa belajar berbuat baik di situ. Dan yang ketiga itu terutama guru. Guru itu selama ini yang saya lihat ya, guru datang kasih materi, pulang. Kadang guru masuk kelas udah terlambat, suruh anaknya nulis, udah kasih catatan, gurunya tinggal di kantor ngobrol-ngobrol. Kebanyakan masih ada kayak gitu. Jadi harus mental seorang guru harus dirubah. Cara pandangnya, guru itu harus peduli kepada anak. Bapak, bukankah sebenarnya kan pendidikan karakter ini sudah tercakup di kurikulum, yakni di pendidikan agama. Begitu. Kemudian dulu zamannya kita masih sekolah itu seperti PMP, pendidikan moral Pancasila. Nah, ini sebenarnya sudah ada di kurikulum. Sekarang kan gini, itu kan kurikulum udah dari dulu. Apalagi untuk udah mulai tahun 2000 sampai sekarang, perkembangan zaman, apalagi udah siswa itu anak-anak dari kecil udah mengenal HP, televisi, internet. Jadi sekarang ini memang krisis moral. Krisis moral kebanyakan dari situ pembelajaran. Itu TV, itu pembelajaran yang sangat merusak untuk anak-anak seperti sinetron. Terus di situ walaupun di sekolah ada pendidikan agama, yang saya bilang tadi kebanyakan, tidak semua sih. Kebanyakan guru datang kasih materi, guru cuma mengajar materi di situ. Tetapi untuk pengembangan perilaku moralnya itu kurang. Berarti... Karena itu harus banyak ditambahin
pembelajaran moral yang banyak Ya. di situ. Jadi jangan kebanyakan teori, Iya. sehingga banyak waktu anak, khususnya ini yang kita bicara dari sekolah dasar, karena Iya. ini hak yang fundamental sekali nih Iya. Bapak ya, dalam pembentukan Karakter anak Waktu siswa anak SD. kebanyakan dihabiskan di luar jam sekolah untuk kursus, hanya untuk mengejar muatan-muatan materi-materi di Iya. kurikulum tadi, begitu ya Pak ya. Sekolah yang baru memiliki siswa sampai kelas 3 SD ini ditopang oleh banyak donatur. Bahkan 2 kali dalam setahun, sekolah ini menggelar bakti sosial, pengobatan untuk berbagai penyakit. Selain itu juga ada pembagian sembako. Pak Maitri, sesuai dengan namanya Sekolah Putra Bangsa Berbudi, Iya. gitu. Nah, sekolah ini kan menitik beratkan kepada pendidikan karakter sejak dini. Seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah? Kalau di sekolah, ya kita kalau untuk pendidikan memang di dalam pendidikan kita udah setiap materi kita sisipkan pendidikan karakter. Kita visi misi kita memang membentuk karakter siswa dengan kita terapkan ada 8 tekad siswa. Kita dalam pendidikan di situ kita ajarkan, kita sisipkan, terutama siswa harus sayang kepada orang tua, keluarga, dan guru. Itu adalah pertama, siswa harus punya rasa sayang kepada orang tua, keluarganya juga harus sayang, Iya. guru terutama juga guru. Kedua, kita di pembelajaran kita membiasakan anak jujur. Jujur. Utama. Karena apa? Kita biasakan jujur, rajin. Kita membuat anak harus menjadi budayakan sabar antri. Antri. Iya, antri. Kan kita khusus kayak anak TK, SD ke kamar mandi ada untuk cuci tangan, habis makan cuci tangan kayak ini baris antri gantian. Iya. Cuci tangan itu terus untuk cuci tangan. Budaya terus membiasakan anak itu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada apabila dikasih temannya, ucapan terima kasih. Kadang kan kalau kan kita ada makan waktu makan anak ada kawannya yang nggak bawa bekal, Iya. langsung kawannya bagi, kita ucapkan yang dikasih itu berterima kasih kepada kawannya, ucapan terima kasih. Mendidik budi pekerti ini kan butuh kesabaran yang Sabar, tinggi dari ya. tenaga pendidik ataupun guru-gurunya, Bapak. Bagaimana dengan guru-guru di sana? Kalau guru-guru ya Kan memang harus punya karakter juga ya? harus punya karakter dari segi kita rekrutmen ya. Dulu kita awal kita menjaring guru untuk mengajar di sekolah kami. Terutama dia harus peduli Iya. kepada anak. Kita harus kita tanya dan kita lihat orangnya, kita seleksi. Dia punya jiwa untuk peduli Ini sama seleksinya anak. ketat dari Sekolah Putra Ya, Bangsa Berbudi. dibilang ketat enggak, dibilang enggak juga enggak. Maksudnya Pak Yayasan turun tangan. Ada yang beberapa yang masuk beberapa lamaran yang kita Iya. butuhkan. Dia pekerjaannya apa? Dia dulu pernah ngajar enggak? Dan lihat orangnya juga ada ada interview juga dan cara mengajar dia pun guru-guru dan Pak Yayasan ikut melihat di situ. Ini tanda bahwa Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini sangat serius Iya. di dalam membina karakter Iya, tadi ya. karakter di Oke. situ. Sampai-sampai ketua yayasan harus turun tangan dalam Turun menyeleksi tangan. guru-gurunya begitu. Iya. Pak Maitri, kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Baik Oke. pemirsa, berikut ini adalah tayangan tentang kegiatan Sekolah Putra Bangsa Berbudi. Tetap di program Selasar Budi. Sesuai dengan namanya, Putra Bangsa Berbudi, sekolah ini memiliki visi menanamkan budi pekerti luhur agar kelak menjadi generasi yang berkarakter dan berguna bagi bangsa. Selain belajar, bermain juga menjadi metode andalan agar anak tidak mudah bosan dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga bermanfaat bagi kelancaran motorik anak
agar tumbuh kembang fisiknya juga menjadi baik. Meski gratis, tak membuat sekolah ini minim fasilitas. Sekolah Putra Bangsa Berbudi menyediakan perpustakaan yang memadai untuk menumbuhkan minat baca para siswanya. Pola hidup bersih dan sehat selalu diterapkan agar lingkungan selalu asri dan siswa terhindar dari penyakit. Siswa bahkan diwajibkan membawa bekal dari rumah untuk dimakan pada jam istirahat. Sebab sekolah tidak memiliki kantin serta menyediakan penjual makanan di sekitar sekolah guna menghindari resiko terjadinya keracunan makanan dan asupan gizi buruk terhadap siswanya. Bapak, kalau kegiatan operasional sekolahnya ini gratis gitu, penyelenggaraan pendidikannya gratis. Bagaimana dengan gaji guru nih Pak? Sementara tadi guru ataupun tenaga pendidik sangat di-push begitu ya Pak ya, didorong untuk memang benar-benar menanamkan pendidikan karakter. Ini kan bukan hal yang mudah. Kalau gaji guru memang ya minimal standar lah. Standar dari guru itu berapa UMR lah. UMR dari sekolah itu memang guru itu penting. Guru itu penting, jadi kalau masalah untuk honor juga tidak sedikit lah, ya cukup untuk guru. Di situ kalau untuk honor ya. Kalau UMR kan Medan 17, ya standar segitu. Paling gaji guru awal. Tiap tahun kan bertambah. Dan dari lama dia kerja itu pasti setiap tahun pasti bertambah. Oke. Pak Maitri, meskipun gratis ya kan, sekolah gratis nih judulnya, tapi bukan berarti bahwa Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini asal-asalan ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan fasilitas di sekolah, apa saja yang sudah dilengkapi nih Pak? Fasilitas kalau kita untuk segi mainan udah lengkap, banyak mainan di tempat kami khusus untuk mainan. Kalau untuk pembelajaran, alat-alat, olahraga semua lengkap. Kayak kita juga ngajarkan anak, ada seni, ada musik. Musik, piano ada, fasilitas, angklung ada. Untuk pendidikan, untuk dia ekstra tambahan, angklung. Ibu yayasan nih, ibu ketua yayasan, tiap Kamis membantu mengajar anak musik. Dia terjun langsung untuk siswa SD dan pastinya tidak digaji ya Pak ya? Nggak digaji, ibu yayasan pun ikut terjun langsung di situ. Itu untuk fasilitas. Ada untuk fasilitas, kalau untuk ruang kelas udah cukup. Kalau pembelajaran kita ada OHP atau LCD itu ada 3. Kalau komputer, segi perpustakaan kita bukunya juga banyak. Itu luas perpustakaan ada 12 meter kali 7. Wah, lumayan luas lah. Dengan koleksi buku yang lumayan. Iya, koleksi buku yang lumayan juga. Untuk menumbuhkan kreativitas anak, siswa-siswi juga diajarkan untuk mengenal dan mampu berkesenian, untuk mengasah dan mengembangkan bakat seni mereka. Pak Maitri, Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini menarik sekali, menerapkan prinsip universal, yakni tidak membedakan suku, agama, dan bangsa. Nah, ini apa manfaatnya yang terlihat di masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang? Manfaatnya satu ya, kalau untuk itu banyak sekolah, orang kadang kan pendirinya sekolah itu siapa? Itu kalau biasanya kalau yang dirikan orang kita Tionghoa, banyak siswa Tionghoa, padahal kita umum, kita memang berniat sekolah itu memang universal, nggak ada gunanya kita mengkotak-kotakkan suku, agama. Itu akan membuat siswa nanti sampai dewasa akan membeda-bedakan. Jadi dari awal kita udah membiasakan anak tidak membeda-bedakan, nanti ke depannya pasti nggak akan ada
kamu orang Buddha, kamu orang Islam, kamu suku Jawa, bukan kawanku kan. Nggak akan ada perbedaan di situ. Akan menerima perbedaannya. Jadi kebanyakan manfaat di masyarakat terjalin keharmonisan antara yang agama Buddha, yang suku orang Tionghoa, yang kita pribumi, kita bersama-sama rukun, satu di rukun, dan banyak kegiatan di sekolah kita kerjasama hari ayah ibu bareng-bareng sama orang tua juga kompak di situ. Walaupun di situ sukunya berbeda-beda, Campur-campur. ada suku Batak begitu ya Pak ya, ada suku Karo, misalnya ada yang Tionghoa juga. Gitu. Bagaimana dengan perayaan besar dari agama masing-masing? Kalau perayaan hari besar kan kita baru awal, kita sudah dari awal kita memberi kelonggaran kepada setiap siswa dan guru agama. Kalau ada kegiatan agama mau diadakan sekolah, nggak masalah. Kayak tiap Idul Fitri ada pesantren kilat, pasti ada. Kita ada gurunya. Terus kita tiap bulan itu 2 kali ada pengajian. Yang Muslim ada pengajian di sekolah 2 kali. Yang Kristen ada perkumpulan. Ya intinya di situ ada gurunya. Apa yang diajarkan untuk menambah keimanan. Yang untuk agama Buddha setiap hari Minggu. Itu sementara ini 1 bulan 2 kali. Itu pasti udah berjalan. Itu untuk kerukunan, untuk pembelajaran pada saat pembelajarannya. Ya, pemirsa, seperti apa pendapat tentang Sekolah Putra Bangsa Berbudi ini? Simak tayangannya berikut ini. Menurut saya sekolah ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di Medan ini sangat jarang sekolah ada yang bisa berani memberikan sekolah gratis gitu. Tidak ada bayar uang sekolah seperti itu. Manfaatnya sangat banyak Pak. Dari segi muridnya saja, ketika mereka tidak mempunyai alat tulis, ada donatur yang memberikan. Kemudian terkadang pun orang tua yang kurang mampu, donatur ada sebagian memberikan sembako seperti itu. Sekolah ini ya sekolah nasional ya, kurikulumnya juga sama. Cuman kita ada penekanan terhadap moralitas. Ya, jadi moto kita itu akhlak, cerdas, dan terampil. Yang paling penting itu anak-anak itu punya akhlak yang baik, punya sopan santun, karakter yang baik terhadap orang tua. Itu yang paling penting itu bisa berbakti kepada orang tua. Dan juga kita ada kegiatan menabung, ya, tapi kita tidak diizinkan jajan. Jadi anak-anak itu uang jajannya tidak dipakai, namun ditabung melalui wali kelas. Kemudian wali kelas menabung uangnya ke bank. Jadi uang tabungan itu bisa disimpan dan belajar menabung. Kemudian itu untuk bisa akhir tahun bisa kedepannya bisa membelikan kebutuhan sekolah, penting tas, sepatu, seragam sekolah, buku-buku dan lain-lain. Pak, membentuk budi pekerti ataupun karakter anak bangsa ini kan bukan hanya tugas dari pihak sekolah saja, bukan tugasnya guru-guru saja, tapi kan juga perlu peran banyak pihak ya, masyarakat, pemerintah nih. Apa harapan Bapak kepada dari satuan terkecil dulu, satuan lingkungan dari terkecil yakni keluarga, orang tua? Kalau harapan saya sih dari orang tua. Orang tua walaupun sibuk kerja, harus meluangkan waktu 3 jam. Dari jam 6 sampai jam 9. Itu mendampingi anak belajar. Untuk fokus sama anak, dan yang punya HP, tolong HP ditutup dulu, disimpan. Gadget gitu ya Pak ya? Terus membiasakan anak jangan banyak nonton sinetron terutama. Enggak sinetron yang banyak sekarang, kantong-kantong serigala atau apa, anak-anak kebawa di kehidupan sehari-hari. Ada unsur kekerasan di situ. Ada unsur kekerasan.
ada unsur percintaan anak-anak SD juga dari kecil udah ditontonin kayak gitu. Nanti dewasanya mau gimana di situ. Kedua, setelah anak pulang sekolah, yang sekarang ini yang tanpa orang tua sadari, apakah orang tua pernah bilang kepada anak, tanya, kebaikan apa dalam satu hari ini yang udah anak lakukan? Tolong orang tua di sini ya, kita biasakan pulang sekolah, coba tanyakan kebiasaan apa kebiasaan, hal perbuatan baik apa yang udah dilakukan anak. Karena apa? Kita harus mengajarkan anak berbuat baik. Terakhir Pak Maitri, apa yang selalu dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjaga, karena ini kan amanah dari donatur yang sudah banyak memberikan sumbangsih begitu untuk kemajuan dari Sekolah Putra Bangsa Berbudi. Ya kalau kita sama-sama berjuang mengabdi, guru yang namanya mengabdi, apalagi ini sekolah sosial. Ya kita belajar semaksimal mungkin, mendidik semaksimal mungkin, dan guru kita ada pelatihan Ticekui, pelatihan budi pekerti di Cemara Asri itu. Kita ada pelatihan, ya di situ kita diajarkan di budi pekerti itu sebagai seorang diri, dia harus bagaimana kepada orang tuanya, kepada anaknya harus bagaimana, peran dia kepada orang yang lebih tua itu bagaimana. Itu sama-sama belajar. Namanya kita tidak luput dari mungkin ada silap, tapi kita belajar. Ya, baik. Gitu. Pak Maitri Sagara, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi, dan salam hormat saya kepada rekan-rekan guru yang ada di Sekolah Putra Bangsa Berbudi. Semoga kedepannya ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk menanamkan pentingnya pendidikan karakter. Terima kasih sekali lagi Bapak. Pemirsa, begitu pentingnya pendidikan karakter bagi generasi bangsa, dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari jadikan diri role model, bertakwa, berbicara dengan baik, rendah hati, yang menjadi cerminan budi pekerti yang baik. Saya Rahma Mandasari undur diri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan.